الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar di Mas FM dimanapun kita berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam maupun nikmat iman. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas, yaitu beberapa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masih membahas tentang masalah dahsyatnya neraka. Adapun yang pernah kita sampaikan, kita ulang sedikit, bahwa neraka sebagaimana surga memiliki pintu-pintu. Hanya saja neraka ini memiliki pintu. Demikian pula pintu neraka ini berjumlah 7. Dan neraka memiliki penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang keras dan kasar, dan pemimpin mereka sebagaimana disebutkan di dalam tafsir adalah 19 orang, sebagaimana tafsir At-Tabari, 19 malaikat. Ini kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian panas neraka ini dibandingkan dengan dunia ini, ya, ada 70 kali atau 69 kali lipat dari api yang kita rasakan di dunia ini. Ini sebagaimana kemarin telah kita jelaskan. Adapun bahan bakar api neraka yaitu batu dan juga manusia. Ada yang menyebutkan batu adalah batu berhala-berhala yang mereka sembah di dunia. Ada juga yang menyebutkan batu tersebut adalah batu belerang, yang mana ketika dihidupkan akan segera menyala, ya, berkobar. Kedalaman neraka seperti yang kemarin kita sampaikan itu seperti disebutkan Rasulullah SAW, yaitu 70 tahun batu dilemparkan ke dalamnya, itu baru sampai ke dasarnya, atau 70 musim. Kemudian besarnya neraka ini memiliki kebesaran, ya, dia membutuhkan dikekang 70.000 tali kekang. Sementara setiap tali kekang ini diseret oleh 70.000 malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Begitu pula neraka akan memberikan siksaan yang dahsyat, diantaranya makanan-makanan penghuni neraka ini dari buah zakum, di mana buah ini berduri dan tumbuh di kerak neraka. Demikian pula dhari, yaitu buah yang berduri, dan juga ghislin,
nanah dan juga darah, dan juga minuman penghuni neraka ini hamim, yaitu air yang sangat panas. Demikian pula ghasaq, yaitu nanah yang mendidih ataupun air yang mendidih, dan juga ada yang menyebutkan nanah. Begitu pula sadid. Sadid ini juga ada yang menyebutkan yaitu air nanah. Begitu pula muhli. Muhli ini kerak minyak, kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Adapun pakaian penghuni neraka, kita akan lanjutkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنَ النَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُشْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu menghancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Jadi air yang didatangkan kemudian disiramkan ini akan melelehkan dan merontokkan apa yang dilewati oleh air-air tersebut. Waliyadzubillah. Yang disebutkan dalam surat Al-Hajj 22 ayat 19. Begitu pula Allah sebutkan syarabiluhum min qatirani wa takhsha wujuhakumun nar. Pakaian mereka adalah dari pelengking, ada yang menyebutkan tir, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim 14 ayat 50. Adapun bentuk-bentuk siksaan penghuni neraka, di antaranya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Tidak sebagaimana orang di dunia, ya, ketika mereka terkena sesuatu maka akan berlalu begitu saja. Tidak. Akan tetapi di akhirat, di neraka nanti, ketika kulit-kulit mereka itu leleh, luntur, maka akan segera diganti dengan kulit baru, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya kulit-kulit kita ini sangat peka terhadap rasa. Ketika merasakan panas sedikit, maka sangat terasa sekali panasnya. Ini kelak akan dibakar dengan api neraka. Disebutkan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 56. Demikian pula azab bagi para pelukis makhluk hidup. Maka hendaknya menghindari orang-orang yang memiliki hobi melukis gambar-gambar makhluk bernyawa, seperti mungkin manusia, mungkin juga binatang. Ini semuanya apabila dia belum bertobat kepada Allah, nanti diancam dengan azab di dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu musawwirin finnar, setiap para pelukis itu di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di dalam neraka. Ya.
bikulli suratin suwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Maka nyawa-nyawa ini kemudian akan mengazab kepada pelukis tersebut. Jadi apabila dia menggambar manusia, kelak akan diberi nyawa, kemudian gambar tersebut akan menyiksanya di dalam neraka. Ini mengerikan. Demikian pula orang-orang yang membuat patung-patung bernyawa, maka semua ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada orang yang memiliki keterampilan ataupun pekerjaan hal demikian ini, hendaknya segera bertaubat dan juga meninggalkannya. Hadis ini hadis riwayat Muslim 2110. Kemudian azabnya orang-orang yang suka melakukan perzinaan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Tsumma intalaqa bi fa idza biqaumin ashaddi syai'in intifakhan wa antanihi rihan wa aswa'ihi mandaran. Fakultu man haula'i? Qil azanu wa ziwani." Kemudian aku dibawa, ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk dan paling jelek dipandang. Aku tanyakan, siapa mereka? Kemudian kedua yang menemani Rasulullah ini, yaitu para malaikat, menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan juga perempuan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Syalbani berkata hadis ini hadis sahih dalam As-Sahihah. Dari sini orang-orang yang mereka itu melakukan perzinaan maka akan diazab di dalam neraka. Yang pada dasarnya perzinaan ini sangat membahayakan dirinya. Kemudian juga memberikan nasab yang tidak jelas. Yang ketiga, menebarkan berbagai macam penyakit dalam masyarakat. Yang keempat, akan menebar aib di dalam masyarakat. Yang kelima, ini dia telah menanam sesuatu, maka dia akan menuai. Demikian pula sebagaimana perkataan para imam, bahwasanya perbuatan-perbuatan perzinaan itu tak ubahnya mereka itu menebar yang setiap saat dia akan menuai. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Kenapa ini dilarang mendekat saja? Karena apabila seseorang itu telah mendekati dan apabila terbuka berbagai macam pintu-pintunya, maka dia akan memasukinya dan dia akan tenggelam dalam pusaran tersebut. Oleh karena itu ini perkara sangat berbahaya. Taubahnya sebagaimana pusaran air, di mana seseorang ketika masuk dia sulit untuk keluar karena terbawa sedikit demi sedikit, dia tenggelam dan akhirnya binasa. Ini yang membahayakan. Oleh karena itu berbagai macam bentuk sarana maka hendaknya ditinggalkan. Dari mungkin ngobrol dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Begitu pula seseorang berkhalwat, ya, berdua-duaan. Demikian pula seseorang melakukan kencan dan lain sebagainya. Ini akan mendatangkan perbuatan-perbuatan yang sangat keji, baik yang masih sendiri maupun yang sudah berkeluarga. Adapun orang-orang yang sudah berkeluarga, maka dosanya lebih besar karena hadnya itu dirajam. Di dunia sudah demikian, apalagi nanti di akhirat. Namun apabila dia bertobat sebelum dia meninggal, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya apabila dia bertobat dengan taubat nasuha. Kemudian azab orang yang tidak menyusui anaknya. Ada juga
orang yang tidak menyusui anaknya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma intalaqa bi fa idza bi nisa'in tanhashu sadbahunna al-hayat." Qultu ma balu haula? Qil haula'i allati yamna'na auladahun albanahun. Kemudian keduanya berangkat membawaku. Ternyata ada wanita-wanita yang puting susu mereka digigit ular. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah wanita yang tidak mau memberikan air susu mereka kepada anak-anak mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Syalbani berkata sahih. Ini juga disebutkan dalam As-Sahihah. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya air atau susu sapi lebih bagus, ini berbahaya. Maka hendaknya dia mengetahui bahwasanya ASI, air susu ibunya, itu akan mengebalkan, memberikan kekuatan dalam tubuhnya, menjadikan kebal dari berbagai macam bentuk penyakit. Bukan hanya itu, ini juga diperintahkan, dan siapa yang tidak mau memberikan, maka ada ancaman disiksa kelak di neraka, di akhirat. Kemudian juga orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa tuliqa bi fa idza ana bi qaumin mu'alliqina bi araqihim masyaqqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Qala qultu man haula'i? Qala haula'i alladhina yuftiruna qabla tahillatin saumihim. Kemudian dia membawaku, ternyata ada satu kaum yang digantung dalam keadaan kaki di atas dan mulut mereka robek-robek. Darah mengalir dari mulut mereka. Kemudian aku berkata, yaitu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Maka kedua malaikat yang menjawab, mereka adalah orang yang berbuka di bulan puasa sebelum dihalalkan berbuka. Ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dan juga disyaihkan oleh Syalbani. Orang yang melakukan berbuka puasa bukan hanya berbuka, tetapi mereka itu yang tidak mau berbuka, tidak mau berpuasa ketika bulan Ramadan. Maka orang-orang seperti ini lebih dahsyat ancamannya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan seperti Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya dosa orang-orang yang tidak mau berpuasa itu lebih buruk dari pecandu khamar dan juga orang-orang yang berzina. Jadi dosanya lebih buruk. Kenapa? Karena orang-orang tersebut mengaku Islam tetapi tidak melaksanakan syariat Islam, tidak melaksanakan rukun Islam. Oleh karena itu dosanya lebih besar. Kemudian disiksa dengan semeti atau cambuk. Penghuni neraka akan dicambuk. Allah sebutkan hal ini, walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yahruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakan azab yang membakar ini. Disebutkan dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 21-22. Ini mengerikan sekali, di mana seseorang apabila dalam satu ruangan, di situ banyak asap, dia akan merasa kesulitan bernapas. Dia akan tersiksa dengannya. Ini bukan hanya asap, tetapi api yang menyala-nyala. Kemudian ketika dia itu mau keluar, diseret kembali, kemudian dicambuk lagi, demikian dan demikian seterusnya. Demikian pula penghuni neraka, dia akan disiksa dengan belenggu dan juga dirantai. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Dalam surat Al-Insan 76 ayat 4. Itu mereka ada yang dibelenggu, dirantai, di mana dipaksa untuk merasakan azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan idzil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun fil hamimi summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian dibakar dalam api. Jadi siksaan ini ada air yang sangat panas, ya, apa yang kita sebutkan juga pernah ada air yang sangat dingin, demikian pula api yang sangat panas. Jadi orang-orang tersebut dia diseret, kemudian dimasukkan ke dalam air yang panas, demikian pula dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, yang panasnya diukur dengan dunia ini, maka 69 kali atau 70 kali dibandingkan api kita yang ada di dunia ini. Sangat mengerikan sekali, dimana kita tidak memakai 1 hari, ya, tidak harus 1 jam, ya, bahkan 1 menit saja kita paksa tangan kita ini kita bakar dalam api, kita tidak akan tahan. Kita tidak sanggup. Bagaimana orang-orang itu akan menempati di situ selama-lamanya. Dia akan disiksa di situ, disiram dengan air panas, dibakar dengan api. Bukan hanya itu, ketika mereka bergerak leluasa, maka dia akan dirantai, dia akan dibelenggu, sehingga tidak bisa berkutik, tidak bisa leluasa, tidak bisa bebas. Yang ketika di dunia, ketika kita menyampaikan dahsyatnya neraka, maka orang-orang seperti itu mencibirkan bibir-bibir mereka, memicingkan mata-mata mereka, menganggap kolot, menganggap ketinggalan, menganggap kita adalah orang-orang yang tidak mengenal modern. Maka orang-orang seperti ini kelak akan merasakan dahsyatnya azab neraka. Begitu pula disebutkan khuduhu fahulluh summal jahima sallu. Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Coba kita bayangkan, tangan kita diikat di atas leher kita atau di leher kita, ya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini sangat dahsyat sekali, di mana seseorang itu tidak lagi bisa menolak bahaya yang mengenai wajahnya, tubuhnya, karena tangannya telah dibelenggu. Jadi apapun yang mengenai wajahnya, badannya sudah tidak bisa lagi mengelit atau berkelit. Yang ada hanyalah pasrah, yang ada adalah menjerit. Oleh karena itu, penghuni neraka ini selalu menjerit-jerit, selalu susah, berduka, akan tetapi tidak bisa keluar dari keadaan semuanya itu. Ini sangat mengerikan sekali keadaan penghuni neraka ini. Demikian pula di antara jeritan-jeritan penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Jadi yang ada gerangan, yang ada rintihan, yang ada lolongan dari penghuni neraka ini. Mereka ingin sekali seandainya mati, sehingga tidak lagi merasakan
azab yang sangat pedih. Mereka ingin semuanya itu selesai, tetapi tidak bisa selesai. Nah, semuanya akan kekal, kecuali orang-orang yang memiliki setitik keimanan di dalam hatinya. Maka ketika orang-orang yang beriman ini masuk ke dalam neraka, sebagaimana kita sampaikan dahulu, maka Allah akan mematikan sehingga apa? Sehingga tidak begitu merasakan dahsyatnya neraka, sampai-sampai mereka menjadi arang, dan tibalah saatnya mereka keluar, mereka pun dikeluarkan dari neraka tersebut. Ini bagi orang-orang yang memiliki keimanan, meskipun sebesar zarah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi akhriju minan nari man qala la ilaha illallah. Keluarkan orang-orang tersebut dari neraka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, yang ada di dalam hatinya itu keimanan meskipun seberat zarah, yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mereka itu memiliki keimanan, ini akan dikeluarkan, sebagaimana dulu pernah kita bahas dalam hadis tentang syafaat. Nah, jadi orang-orang yang mengingkari hal tersebut, maka dia mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan berkali-kali tentang orang-orang yang dikeluarkan dari neraka tersebut. Ini jeritan penduduk neraka, di mana mereka menjerit, melolong, merintih. Begitu pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, qala innakum makithun, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 77. Jadi mereka ingin berharap agar malaikat Malik ini ya membiarkan agar mereka itu dibunuh atau terbunuh atau mati saja. Karena kematian ini diharapkan sudah menyelesaikan penderitaan yang dia rasakan. Akan tetapi tidak. Orang-orang penghuni neraka la yamutu wa la yahya. Mereka tidak akan mati sehingga bisa beristirahat. Demikian pula tidak akan hidup sehingga merasakan kesenangan, tidak. Akan tetapi mereka hidup, akan tetapi merasakan dahsyatnya siksaan, namun tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Mereka juga tidak mati sehingga istirahat dari berbagai macam siksaan. Oleh karena itu mereka menyeru, mereka meminta, ya, hai Malik, biarkanlah Tuhan membunuh kami saja, agar mereka itu terbunuh, mati. Akan tetapi malaikat tersebut menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka itu. Dan ini permasalahannya tidak ada batasnya, hanya akan terus menerus. Maka perlu diketahui, orang-orang yang senantiasa masih terjerumus di dalam berbagai macam kemaksiatan, ingatlah bahwa neraka itu akan dihuni oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka diancam dengan neraka. Maka ingatlah, apakah menghendaki seandainya dirinya itu diazab dalam neraka meskipun hanya sehari, yang kadar lamanya 1000 tahun apabila diukur dengan lama di dunia ini. Tentu mereka tidak akan sanggup. Jangankan 1 hari, setengah hari saja mereka tidak akan sanggup.
Oleh karena hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan-seruan atau lolongan-lolongan penghuni neraka. Ya, mereka merintih di dalam api neraka tersebut. Mereka juga menyeru kepada malaikat Malik supaya Allah membunuh saja, akan tetapi tidak bisa. Dikatakan qala isya'u fiha wa la tukallimun. Tetaplah tinggal dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Ini orang-orang kafir tersebut, ya, ketika mereka merasakan dahsyatnya neraka seperti itu, mereka ingin mungkin diajak nego, mungkin mereka para malaikat merasa kasihan dengan keadaan manusia-manusia. Tidak, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim, ya, di mana Allah sudah peringatkan berbagai tempat, ku anfusakum wa alikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan uiddat lil kafirin. Neraka ini sudah disediakan orang-orang kafir, dia takut sebelum dia meninggal. Takut sebelum dia bertemu dengan Allah, hendaknya dia bertaubat kepada Allah. Yang di dalamnya sudah disebutkan Allah, 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang di dalamnya terdapat malaikat yang keras, kasar. Disebutkan qad intaza'a fi qulubihim rahmah. Maka telah dibuang di dalam hatinya malaikat ini rasa kasihan terhadap orang-orang yang disiksa tersebut. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka ketika orang-orang yang disiksa dalam neraka ini menjerit, melolong, meminta untuk berbicara, maka tidak ada rasa kasihan yang mestinya mereka itu mungkin ada harapan untuk bisa dinego, ada harapan untuk kasihan ketika mereka itu sengsara, akan tetapi tidak. Tidak ada rasa kasihan sama sekali dengan penduduk-penduduk neraka ini. Ini disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 108. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berbagai tempat tentang siksaan orang-orang yang kafir kepada Allah, agar mereka itu mengetahui bahwasanya kelak apa yang dilakukan itu akan ada balasannya. Kelak mereka yang mengingkari dan mendustakan akan diazab. Oleh karena itu, ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak mengingkari, mereka bahkan mengakui dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW menyebutkan, inna ahlan nari layabkun, sungguh penduduk neraka ini akan menangis di neraka, hatta lau ujriya as-sufun fi dumu'ihim lajarat. Sungguh penduduk neraka akan menangis di neraka, seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu-perahu itu akan berjalan. Ini saking banyaknya air mata yang tertumpah. Wa innahum la yabquna dam, sampai-sampai ketika air mata itu telah habis, yang keluar dari air mata tersebut berubah menjadi darah. Yang keluar air mata darah. Ini mengerikan sekali. Ini disebutkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan jika sekiranya kamu melihat mereka, yaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik dan orang-orang yang akan menempati neraka ini, ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya
seraya mereka berkata, Rabbana absyarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar betapa dahsyatnya neraka ini bergemuruh, betapa dahsyatnya jilatan-jilatan api neraka ini menyiksa mereka. Maka muncul penyesalan-penyesalan. Kemudian mereka berkata kepada Tuhannya, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia ini. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Maksudnya ketika telah mata menyaksikan dengan ainul yakin, betul-betul nyata di depan matanya ini, maka dia memohon kepada Tuhan agar dikembalikan lagi ke dunia ini. Akan tetapi ucapan-ucapan seperti ini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, sehingga yang adalah ucapan-ucapan yang tidak akan diterima udzur-udzur mereka. Mereka ingin kembali sebagaimana dahulu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang apabila sudah terjadi itu dikembalikan lagi. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Dan orang-orang seperti ini nanti akan kembali di dalam kekafiran, kemusyrikan, dan kenifakan mereka. Maka orang-orang seperti ini tidak diterima. Demikian pula disebutkan, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka penduduk neraka ini, mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak pula hidup. Jadi terus merasakan seperti itu. Mereka dibakar. Ketika melolong meminta air untuk diminum, maka didatangkan air. Kemudian air itu diminum. Kemudian meluluhkan apa saja yang dilewati air yang mendidih tersebut. Ketika mereka menjerit kelaparan, maka didatangkan kepada mereka makanan-makanan yang berduri, yang menyekat di tenggorokan mereka. Tidak bisa turun, tidak bisa naik. Coba, mengerikan sekali. Oleh karena itu, sebelum datang tiba saatnya semua manusia itu mereka ingin dikembalikan di dunia, maka kita ini masih berada di dunia. Kita jaga amal perbuatan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi penyesalan kelak di akhirat, sehingga kita berangan-angan agar dikembalikan lagi di dunia ini. Maka hendaknya segera bertobat dari berbagai macam bentuk pekerjaan ataupun dosa-dosa yang sekiranya dosa-dosa itu akan menyeret dirinya ke dalam neraka. Demikian pula ketika kita masih ada kesempatan, jangan disia-siakan. Isi dengan berbagai macam kebaikan, sehingga apabila kita setiap saat dipanggil oleh Allah atau kita meninggal, maka kita tidak lagi menyesal, atau setidak-tidaknya kita bukan mati dalam keadaan berlumuran dosa dan su'ul khotimah. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan siang ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang dahsyatnya neraka, dan kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berdoa
Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Apabila seseorang mengucapkan 3 kali dalam sehari, maka surga akan berdoa kepada Allah agar orang tersebut dimasukkan ke dalam surga, dan neraka akan berdoa kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan dari neraka. Ini yang kita sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kelirunya dari saya sendiri, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan, saya persilakan, saya kembalikan kepada operator.